Oke, semuanya kembali lagi bersama saya di sini. Itu Freshways Bahasa Indonesia dengan NIMER 062. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi praktikum sistem pengendali elektrik, yaitu khususnya pada inverter sine wave. Saya mulai saja di sini. Sini saya sudah menyiapkan itu spesifikasi microcontroller dan driver. Di sini ada Arduino Mega dan di sini ada S2 Mini ESP32 Wemon. Bisa dilihat ya teman-teman datasheet yang sudah saya tampilkan di sini. Oke, saya lanjut. Sinusoidal pulse width modulation atau yang biasa kita kenal itu SPWM. Jadi sebenarnya microcontroller itu tuh bersifatnya digital, hanya on atau off. Sedangkan untuk output inverter harus analog, berbentuk atau menghasilkan itu gelombang sinusnya. Kemudian untuk SPWM itu sebenarnya teknik modulasi lebar pulsa atau duty cycle supaya proporsional dengan amplitudo sinusnya. Untuk mekanismenya itu sendiri, kita menggunakan lookup table sinus untuk mengupdate nilai PWM secara cepat dan periodik. Kemudian di sini ada LC filter ya. Induktor L itu gunanya untuk menahan perubahan arus mendadak atau memblokir frekuensi tinggi PWM. Kemudian untuk kapasitor yang ada di dalam sini itu fungsinya untuk menyimpan muatan tegangan atau memuluskan ripple. Kemudian tujuannya itu untuk mengubah sinyal kotak PWM menjadi gelombang sinus yang halus. Saya lanjut. Di sini ada analisis sinyal output menggunakan osiloskop. Di sini kita bisa lihat ya untuk grafiknya sebelum menggunakan filter, dan di sini hasil setelah kita menggunakan filter. Terlihat perubahan ya di sini. Di sini kotak-kotak dia frekuensinya, di sini dia lumayan bagus. Dia tidak kotak-kotak seperti sebelum menggunakan filter. Jadi di sini ada percobaan Arduino Mega. Kita menjalankan GUI-nya terlebih dahulu. Ini hasil dari osiloskopnya. Ini adalah percobaan kedua ya. Ini percobaan ketiga. Sini percobaan keempat. Sesuai dari arahan si GUI-nya, dia akan otomatis ke percobaan kelima. Lalu ini percobaan ke-6. Dilanjut ke percobaan ke-8. Yang sekarang yang ke-9. Dan ini yang ke-10 ya. Jadi di dalam GUI ini tuh sudah tersimpan ya, maksudnya sudah ada proses otomatis mulai dari percobaan ke-1 hingga ke-10 itu dijalankan otomatis dan secara berurutan mulai dari percobaan 1 hingga percobaan ke-10. Tadi yang saya jelaskan atau yang saya tunjukkan itu bisa dilihat itu dari grafik ini, itu menunjukkan percobaan-percobaan mulai dari percobaan pertama hingga percobaan yang terakhir itu percobaan ke-10. Saya lanjut. Ini ada percobaan ESP32 menggunakan WEMA Rolling S2. Ini ada frekuensi PWM 10 kHz ya. Duty cycle ini 30%. Naik frekuensinya ke 15.000. Duty cycle 80%. Kemudian kita menggunakan sine frekuensi di 50. Oke, ini lanjut ke frekuensi PWM 20 kHz. Sine wave-nya ini naik ke 100. Duty cycle-nya itu ada di 20%. Di sini kami lanjutkan dengan 20 kHz. Sine wave-nya 100 Hz, duty cycle 80%. Dilanjut lagi 25 kHz, sine wave-nya 50 Hz, duty cycle-nya 25%. Bisa lihat di sini grafiknya. Kemudian kita lanjut ke frekuensi PWM 30 kHz. Sine wave-nya kita pakai 50, duty cycle 70 ya. Kita lanjut ke 40 kHz PWM-nya. Sine wave-nya 75.
sama multi-cycle-nya 30%. Dilanjut lagi untuk percobaannya 40 kHz pada PWM, berartinya kita menggunakan 85%. Kemudian dilanjut frekuensi PWM nya 75 kHz, sine wave nya kita menggunakan 30 Hz. Dari cycle kita menggunakan 30%. Bisa dilihat di sini. Dan terakhir frekuensi PWM 75 Hz, dari cycle 80%. Oke, mungkin itu hasil dari uji coba pada percobaan ESP32 atau Wemos Florin S2. Saya lanjut lagi. Oke, ternyata sudah selesai untuk bab materi dari inverted sine wave. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih sudah menonton.